Halo, teman-teman, kembali lagi bareng gue Gia, dan kali ini sebenarnya momen yang spesial banget sih. Kenapa? Karena gue kan baru mulai nih bikin vlog, bikin konten, dan selain bikin yang iseng-iseng kayak travel vlog lah, apalah, kali ini gue udah mulai bikin series-series interview sama orang-orang yang inspirasional. Nah, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama bintang film, bintang sinetron Aiman Ricky yang merintis karirnya dari anak daerah sampai akhirnya bisa sukses. Nah, hari ini gue juga bakal ngobrol-ngobrol sama orang yang kalah inspirasional. Nah, orang ini sebenarnya udah cukup lama kita kenal karena dia ini adalah mentor gue waktu gue kerja di Uber. Dan juga kalau ngelihat perjalanan karirnya tuh benar-benar inspirasional banget karena dia mulai dari label, kemudian ke agency, sampai akhirnya ke tech company dan bikin perusahaannya sendiri, tapi nggak cuma di Indonesia, tapi di luar sana. Dan sekarang dia hidup nomad, pindah dari satu kota ke kota yang lainnya di berbagai negara gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Marissa Paramita. Halo. Ya gemes banget ya, gemes. Aku panggil dia emak ya, karena emang dari dulu emak ini, emak Marissa selalu ngasih motivasi, mentorship sama gue, dan juga banyak deh ilmu-ilmu yang gue belajar dari Marissa ini gitu. Gimana Ma, apa kabarnya, lagi sibuk ngapain sekarang? Baik, sekarang lagi menggali inspirasi, enggak deh. Maksudnya seru ya, kayak lagi aku ketemu banyak orang lagi, ketemu banyak teman lama di Jakarta, di Bandung, terus ya udah kemarin kayak ngobrol-ngobrol tentang apa yang bisnis yang sedang mereka kerjakan dan kita kerjakan dan masalahnya apa, dan tiba-tiba kayak banyak dapat inspirasi aja yang kita nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Jadi ketemu teman-teman lama setelah sekian lama ada di luar negeri, nyari-nyari inspirasi lagi ya. Sebenarnya karena apa ya, mungkin karena aku banyak tinggal di luar dan banyak melihat perbedaan ini kali ya Gi, kayak di luar tuh ada beberapa hal yang di Indonesia nggak ada, yang sifatnya itu normal gitu. Nah, jadi pas ketika dengar orang di sini cerita, terus jadi kayak yang sebenarnya bisa ya hal seperti itu diperbaiki. Jadi seru lah gitu jadinya. Nah, salah satu hal yang inspirasional dari Marissa ini adalah yang seperti aku bilang tadi, adalah bentuk mentorshipnya. Sebenarnya secara nggak sengaja, kadang-kadang orang kalau ngobrol sama Marissa pasti kayak belajar sesuatu gitu loh. Jadi dapat inspirasi sesuatu. Nah, mungkin banyak yang belum kenal nih Marissa ini siapa gitu. Marissa ini sekarang adalah seorang founder dari perusahaan namanya Olive Gift yang didirikan di negara mana, Mak? Itu didirikannya di Lisbon, tapi korporasinya US. Di US corporation-nya, Nah, nanti kita bakal cerita banyak soal Olive Gift ini. Tapi yang jelas, yang unik adalah Olive Gift ini nggak cuma sekedar platform biasa, tapi punya misi. Nah, nanti kita bakal ngobrol soal itu. Nah, ngomong-ngomong soal kesuksesan, pasti kan semuanya dibangun dari awal nih. Dari zaman dulu, Marissa kan merintis karirnya gitu kan, dari mulai pertama kali lulus kuliah gitu, belajar sampai masuk berbagai perusahaan. Bisa ceritain gak sih perjalanan karirnya gitu dari dulu? Jauh banget ya kalau nyeritain. Jadi perjalanan masa nakal apa enggak ya? Kuliahnya dulu by the way jurusannya desain di ITB, kan? Ya. Dari desain akhirnya bisa, wah jauh banget. Dari zaman gini deh, dari zaman aku memang selalu anak yang kesulitan belajar dari SD, SMP, SMA, sampai di satu SMA ngerasain yang namanya Counter Strike. Ingat Counter Strike? Ingat gak? Kayak game online gitu kan ya. Sempet kecanduan banget tuh, sempet mau ambisius ngejar nomor 1 lah di game online itu. Akhirnya gak naik kelas kan. Gara-gara Counter Strike? Serius ini? Serius, beneran. Karena waktu itu bokap nelfon, kamu di mana Cak? Aku padahal lagi di zaman dulu kan internet cafe gitu kan, lagi main Counter Strike. Lagi di sekolah Pak, lagi istirahat. Terus papa bilang, bohong, papa dapat telepon dari sekolah. Kamu nggak masuk 1 bulan gitu. 1 bulan? 1 bulan. Itu beneran fokus buat naikin ini Counter Strike. Anyway, udah gara-gara itu orang ngelihatnya jadi kayak papa, mama dan semua om tante segala macam melihat aku sendiri jadi kayak apa ya, kayak udahlah kamu masa depannya mungkin nanti susah gitu sih. Jadi udah kayak dicap, dikasih stempel gagal nih gitu. Iya, udah dikasih stempel gagal gitu. Terus dari situ terus aku mulai kayak masa sih gitu, kayak mempertanyakan aja gitu, kayak masa sih
nggak bisa, kayak gampang gitu, kayak gampang sekolah. Ya udah, dari situ aku mulai belajar untuk belajar. Jadi ya dari situ aku gini ya rasanya belajar. Jadi selama itu SD, SMP, SMA nggak pernah tuh belajar, baru di situ aja rasanya kayak belajar. Mau ujian sampai jam 12 malam ngafalin segala macem. Udah akhirnya bisa naik kelas, dan pas di kelas 3 ya udah sama mengulangi dengan belajar itu. Mama itu udah males ngambil rapot karena memang udah kayak udah tahu. Iya, udah tahu panggilnya paling terakhir nih, males gitu. Itu ya pasti banyak merahnya, nakal apa gitu. Udah, akhirnya kakak yang ngambil. Pas kakak yang ngambil, tiba-tiba aku juga datang sama kakak kan. Di papan tulis ada ranking 1 Marissa Paramita. Kaget semua. Kita semua kayak, Bu, nggak salah gitu. Dari situ mulai kayak gini ya rasanya berusaha. Dari situ aku mulai belajarnya di situ. Terus akhirnya pas waktu perpisahan SMA, papa yang ngomong di kelulusan gitu, papa yang ngasih speech gitu. Papa juga kaget gitu dia. Karena Marissa paling berprestasi. Karena dari sifat berusahanya ya, dari mulai nggak naik kelas sampai tiba-tiba bisa ranking 1 gitu loh. Dan waktu itu aku terima di ITB, di UGM, jadi kayak yang contoh nih buat semua orang. Terus kan padahal kayak nggak juga sih, padahal ya belajar aja. Maksudnya itulah ya stigma, itu kan orang punya stigma, tapi kan gimana kita bereaksi, itu gimana kita kan. Nah akhirnya aku ada 2 pilihan, akuntansi UGM atau di desain ITB. Akhirnya aku ngambil desain. Udah, tapi di desain itu memang kakak lah ya, maksudnya zaman-zaman itu kan memang hobinya bolos. Ternyata lanjut ya, padahal gitu. udah bikin inspirasi waktu SMA. Terus kuliah nakal lagi gitu. Nakal lagi terus. Sampai di satu titik di mana rasanya kok nggak seru ya kuliah gitu. Pengen berhenti pengen bikin kerja. Kira aku 3 tahun atau berapa tahun, aku lupa deh. Akhirnya tuh berhenti. Jadi nggak selesai? Nggak selesai yang di ITB-nya. Akhirnya dari situ aku bikin usaha printing. Bikin usaha printing sendiri. Printing sendiri. Ya pasti gagal lah ya, orang belum tahu apa-apa gitu, belum punya pengalaman. Belum belajar bisnis. Pasti gagal. Jadi baru satu tahun kalau nggak salah itu gagal gitu. Udah akhirnya kuliah lagi, ngelanjutin kuliahnya commerce itu di namanya Melbourne Institute Business Technology buat 1 tahun, tapi itu cuma diploma atau apa. Cuman di situ memang kerasa bedanya. Kalau di sana kamu belajar kayak full day itu 1 subjek. Jadi satu full day itu bisa belajar 2-3 chapter gitu tentang akuntansi, tentang commerce, marketing. Udah basicnya dari situ. Habis itu pulang lagi ke Bandung. Dan tapi sebelumnya pas waktu kuliah di ITB aku juga sempat kerja di OS Radio. Itu kerjaan aku pertama. Waktu di ITB. Jadi itu awal pertama ngebuka network itulah ya. Iya, pertama ngerasain kerja karena memang aku tuh pengennya kerja, pengen membuat sesuatu, berkreasi sesuatu lah gitu. Nah, di OS Radio itu waktu itu mereka mau nyobain bikin kreatif team. Tumbuhlah dari situ, akhirnya kenal sama beberapa orang di music industry di Bandung. Salah satunya waktu itu Fast Forward Record. Yang waktu itu dia punya Mocha, The Sigit. Iya, dulu hits banget tuh. Iya, akhirnya aku sering main sama mereka juga. Terus aku bantu mereka bikin konser waktu itu. Ingat banget kayak pertama job dari mereka itu adalah konsernya Kings of Convenience tahun berapa ya itu ya? Yang waktu pertama banget yang di Bandung. Di Bandung. Aku waktu itu handle media karena kan dari OS, jadi udah mungkin kenal dan enak sama medianya. Seru banget, tapi itu kan tadinya kita maunya pas di Kings of Convenience kan konsepnya duduk nonton. Tapi kayak benar-benar intimate lah ya. Iya, tapi ternyata tiketnya penuh banget sampai nggak cukup bawa pakai tempat duduk. Sold out. Jadi semuanya duduk-duduk di bawah gitu. Sampai ada siapa diva Indonesia datang tuh udah pakai rok span, high heels, terus pas lihat duduk di sini Mas, iya Bu gitu. Harus sehat. Ya, dari sini aku pindah ke agency jadi creative planner. Kayak 10 tahun lalu kayaknya ya, sekitar 10 tahun lalu. Itu creative planner yang dihitungnya adalah apa ya kalau baru masuk tuh bahasa Indonesia? Newbie. Iya, kayak newbie gitu. Jadi bahasa ininya apa lupa. Jadi itu dianggapnya newbie, terus fresh graduate gitu kayaknya. Iya, dengan gaji-gaji fresh graduate. Kantor waktu itu di Jalan Bumi, rumah di Bekasi Selatan.
perjuangan banget kan. Dan zaman dulu kan naiknya paling Metro Mini, bus patas gitu-gitu ya. Zaman dulu kan belum ada yang namanya Uber lah waktu Pak Gojek atau apa itu belum ada kan. Kan kamu pindah, kan lo pindah ke agency nih sekarang nih. Di agency itu apakah jadi salah satu titik di mana lo ngerasa bahwa wah karir gue udah mulai kelihatan nih, gue kayaknya udah nemuin jati diri nih? Enggak, belum. Oke. Kayak sampai sekarang juga belum mungkin ya. Oke. Khususnya apa ya? Di situ malah lebih kayak kalau karena baru berubahan ya, maksudnya ketika orang baru pindah dan itu baru titik ini aja. Aku inget banget tuh rasanya kayak hampir sama sekarang pas bikin company ya. Baru titik pacu mula awal gitu. Jadi yang masih 80% gak yakin ini bakal bisa berhasil. Tapi nggak ada, karena waktu di saat kemarin itu memang karena pilihan hidup aja ya, bukan karena sudah keterpaksaan untuk survival ya. Jadi zaman dulu tuh walaupun susah dan uang nggak seberapa, tapi paksain aja terus jalan gitu. Ingat banget zaman dulu kayak gaji tengah bulan habis, mau beli makan nggak bisa, bisa beli makan bisa, tapi biasanya kan beli makan tengah bulan selalu yang di warteg yang kantor murah-murah. gitu kan. Penghematan. Iya kan, wartegnya tutup, pengen dibakar banget rasanya. Makan apa dong sekarang ya gitu. Terus jadinya kalau ada event, ada makanan lebih suka dibawa karena buat besok kayak gitu. Cuman karena itu memang nggak ada pilihan aja, maksudnya kadang-kadang juga mendingan ditutup deh Cortex kan kayak memang buat orang survive ya. Ada di titik itu udahlah jalan aja dulu udah. Yang terakhir itu akhirnya udah jadi kayak event director sebelum pindah ke Uber. Jadi dalam 3 tahun sebenarnya karir lumayan agak cepat karena memang keterbatasan orang lah gitu. Keterbatasan orang buat di jabatan itulah gitu. Nah waktu itu kan lo belum terpapar lah ya sama dunia teknologi gitu kan, masih advertising lah ibaratnya gitu kan. Nah tiba-tiba lo bisa masuk ke Uber gitu, itu gimana caranya tuh? Atau gimana ceritanya lo bisa akhirnya kok jodoh sama Uber waktu itu? Waktu itu aku kalau misalnya ketemu klien, banyak klien yang jadi temen, akhirnya ketemuan di luar, kita ngopi tapi ngomongin ide gitu. Salah satunya itu adalah waktu itu Chief of Something Ford Indonesia lah. Lupa ada apa ya. Siapa itu orangnya? Ada namanya Mas Bambang. Paul juga tahu gitu. Kayak itu memang ini kok gitu. Misalnya aku kenalin ke anak-anak Uber juga. Tapi dari situ sebelumnya juga kita suka ngobrolin masalah kayak bisnis, ide bisnis, bikin apa yuk bertiga gitu teman dulu. Udah akhirnya dari situ aku ceritain ke Mas Bambang ini tentang Uber. Terus dia tertarik, ya udah yuk kita masukin mobil rental aja. Sebelumnya aku mau ke Uber mau jadi mobil rental. Karena jadi awalnya idenya mau jadi rental Uber, jadi partner Uber ya. Karena lumayan loh, itu insentifnya kayak 4x atau apa sudah. Akhirnya aku nanya sama si driver yang suka antar jemput. Karena kan drivernya zaman dulu cuma dikit ya. Dulu itu aja gitu ya. Anterin dong ke kantornya Uber gitu. Dan onboardingnya kan masih di kantor Uber yang di PP itu kan. Jadi drivernya juga dulu tahu kantornya di mana ya? Iya, tahu kantornya di mana. Yang masih onboarding juga masih Bapak Paul Bastian. Udah penggawanya Uber ya. Iya. Akhirnya drivernya bawa kantor Uber. Terus ya udah, akhirnya aku bilang tuh sama si resepsionisnya, saya mau ketemu sama manajer Uber gitu. Apa ya lagi kan padahal juga kenal juga enggak. Masuk pede aja masuk ke kantor. Terus pas hari onboarding. Terus kata Paul, oh ya udah tungguin aja nanti jam 3 ada onboarding gitu. Paul juga awalnya bingung ini siapa ya gitu. Ini driver perempuan mau join Uber. Kirain partner gitu. Dia juga bingung gitu. Udah akhirnya kita duduk. Tapi waktu itu aku kan sama si teman aku itu Mas Bambang itu ya dengan kartu nama Chief of Something-nya itu kan sebenarnya powerful juga ya gitu. Paul makanya mau nungguin, mau dengerin gitu. Akhirnya kita ngobrol dan apa segala macem. Di situ aku kasih tahu ke Paul, marketing gimana sih, kok banyak yang belum tahu. Gini nih kalau mau marketing di Indonesia gitu, pengalaman aku dengan Microsoft dan IBM dan Telkom tuh gini nih. Paul diam aja dengerin gitu kan. Udah nggak lama aku dapat email untuk happy hour.
Happy hour buat Happy cari Hour tuh employee. FYI buat yang belum tahu, Oh, iya. itu adalah acara biasanya kalau tech company ngundang talent-talent baru untuk diajak join gabung ke company-nya gitu kan. Untuk memperkenalkan company-nya dan Memperkenalkan ya. gitu. Pada akhirnya ya nyari gitu kan. Iya, sebenarnya dia nyari employee. Iya. Nah, di happy hour itu Oke. banyak yang datang kan, ada Cynthia juga, ada Anggun, Oke. ada Aryo, banyak deh yang datang gitu. Oke. Tapi di situ karena aku udah kenal sama Paul, jadi Ya. Paul tuh kayak kenalin sama Wilson, jangan bilang sama Wilson Oke. dan segala macam. Ngobrol sama Wilson ditarik langsung dikenalin ke Mike Brown. Kira Oh, ngomong dikenalin langsung sama GM regionalnya ya Iya, waktu itu kan. Oke. jadi langsung dikenalin sama ya link-link dan segala macam lah. Oke. Akhirnya diundang interview hari Sabtu. Ya, datang interview hari Sabtu, diinterview langsung sama 5 atau 6 orang Iya. dan segala macam. Intinya adalah mereka nanya gimana caranya memperkenalkan, membuka market di Indonesia ya Oke. seperti itu kan. Sebelumnya aku juga sudah pernah mengenal dengan dengan beberapa experience sebelumnya. Ya udah, terus akhirnya keterima. Seminggu kemudian gabung hari pertama. Jadi itu prosesnya Wah, cepet seminggu banget. kemudian langsung gabung. Langsung Oke. gabung. Itu prosesnya cepet banget aja. Sebenarnya sih ada message yang bisa diambil sih buat yang nonton, terutama yang pengen banget kerja di perusahaan yang emang dia harapkan untuk bisa kerja. Intinya kita harus bisa sell ourselves gitu kan. Jadi kamu harus bisa merepresent diri kamu ke orang-orang yang memang tepat dan di company yang emang kamu mau masuk gitu kan. Sebenarnya kan kalau misalnya banyak orang yang dengar cerita aku kayak gitu tuh kayaknya yang oh, kok lu beruntung banget ya. Iya, kesannya kayak beruntung, Iya. padahal nggak gitu juga ya. Itu sebenarnya kata-kata yang paling aku sebelin sih, Gi. Maksudnya Iya, iya. kayak orang ngomong, ah lu mah beruntung, gampang kali buat tuh cari kerja gitu. Iya, Terus, iya benar-benar. lu nggak tahu berapa kali rejection letter yang gue terima ya. Betul banget. Ingat banget gue sebelum ada Uber dan gue masih kerja di agency, gue dulu pengen banget kerja di Singapura karena Oke. waktu itu nyusulin laki-laki yang memang disuka gitu kan. Ternyata nggak ternyata bertepuk sebelah tangan aja gitu. Terus aku Oke. ngirim kayak lamaran kerja. Banyak lah, pokoknya 20 lamaran kerja ke Google, Ya. lamaran kerja ke Microsoft, ke ada agensi-agensi di Singapura, ditolak semuanya Nggak ada gitu yang kan. masuk ya? Nggak ada yang masuk, ditolak semua. Jadi kalau orang ngomong lu tuh beruntung, nyari kerja gampang, tinggal apply langsung keterima. Tapi mereka nggak tahu cerita di balik itu ya. Nggak tahu aja gitu. Iya. Tapi yang satu hal yang aku selalu berpegang adalah rejection. Iya. Maksudnya untuk beberapa orang takut kan ditolak gimana? Aku sempet kayak gitu sih. Udah sempet bilang. Aku bilang sama Marisa, nggak, aku takut ditolak. Karena kan kesempatan emang 50-50 aja Iya, chance-nya benar. kan, antara ya atau enggak gitu. Betul, Kalau betul. misalnya aku tuh selalu percaya kayak sebenarnya ini sih yang kemarin aku lupa sharing ke dia, cuman Oke. kayak kalau pengen tiba-tiba pas lagi di jalan kemarin kepikiran, oh ya kayak harusnya ngomongnya gini ke dia. Jadi kayak kadang-kadang kan orang berpikir bahwa semua bumi ini ya, semua orang-orang energi dan universe atau manusia lainnya, Iya. karena lu takut rejection karena lu berpikir mereka itu melawan lu gitu. Betul. Kalau cara pandang lu diubah bahwa mereka itu sebenarnya mendukung lu, walaupun itu bakalan jauh meringankan hidup lu Iya. sekali, jauh banget. Karena gua pengalaman aku sebagai nomad itu adalah Iya. ketemu banyak orang takut gitu. Takut dan jadinya ngerasa depres sendiri, sedih sendiri, Iya. nggak ada temennya. Cuman ketika aku berpikir bahwa semua orang itu adalah like swimming into the swell, Iya. like with you, not against you, Iya. itu jauh lebih meringankan gitu. Jadi ketika kita berpikir seperti itu, mau ditolak juga, oh ya udah berarti dia membantu gua untuk berenang ke jalan yang benar. Mau dia nerima, ya berarti memang itu jalan yang benar gitu. Jadi itu sangat meringankan sekali sih. Itu kan kayak mindset aja ya, cara berpikir gimana kita react dengan si keadaan itu. Ini pesan ini gue pegang banget sih, gue pegang dan benar-benar walaupun lo nggak cerita yang pakai ibarat-ibarat ini, mungkin lo secara nggak langsung cerita ke gue karena di otak gue setelah ketemu sama lo ngobrol emang benar-benar seperti itu sih kenyataannya gitu. Iya. Yang terjadi gitu. Nah, sebenarnya yang mau gue obrolin kenapa sih Marisa jadi inspirasi dan menurut gue layak banget jadi inspirasi buat banyak orang adalah Marisa ini bisa keliling dunia. Nah, waktu di Uber pun kan nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa pegang region atau country lain gitu kan. Paling di Indonesia aja gitu loh.
kayak gue gitu. Paling dikirim-kirim cuma jalan-jalan, cuman pelatihan pulang udah selesai. Nah Marisa ini udah sempet pegang 2 negara ya? Myanmar dan waktu itu Myanmar Kamboja kan? satu ini. Jadi okay. tapi lebih fokus ke Myanmar. Myanmar kan, 2 negara itu. Nah itu gimana sih lo caranya bisa crossover gitu loh? Akhirnya bisa sampai pindah ke sana. Minta jadi ya. Intinya. Jadi jangan diem aja, nggak mungkin kan? Iya mau cerita sepanjang apapun juga kayaknya susah ya. Maksudnya jadinya gosip nanti kan. Jadi mending pas momen itu adalah memang lagi bingung aja karena memang sudah jenuh dengan marketing dan karena beda ya kalau kita pas marketing awal-awal di Uber tuh masih ada gregetnya, masih memang memiliki sendiri terus tapi ketika sudah berkembang tuh jadinya kayak hilang identitas aja. Serba massal ya. Iya, dan jadinya kita juga mau ngapain ya, tapi kok apapun yang kita kerjakan impact-nya nggak akan sebesar yang dulu gitu. Kalau dulu kayaknya sign up baru naik 10 kayaknya seneng banget gitu kan. Iya benar. Kalau sekarang sign up naik 10.000 lah, 1 juta tuh masih kayak yang oh ya. Gitu. Belum nyampe kayak gitu. Terus terus akhirnya aku tuh call sama waktu itu regional GM tentang masalah ini aja gitu dan minta. Maksudnya kadang-kadang memang orang tuh nggak tahu aja apa yang harusnya dilakukan buat elu dan harusnya orang tuh nggak akan tahu apa yang elu pantas dapatkan kalau lu nggak minta. Kayak gitu aja gitu. Nah itu berarti emang intinya kesempatan itu nggak datang dengan sendirinya, nggak selalu datang dengan sendirinya. Itu kesempatan harus dibuka sendiri dengan cara ya kita yang kejar gitu kan. Iya, maksudnya kayak ya coba aja duduk gitu seharian di rumah nggak akan ada apa-apa, nggak akan tiba-tiba datang mangkok bakso gitu kali kalau minta. Gitu. Nah ini kan sebenarnya jadi kayak gerbang buat perjalanan lo selanjutnya nih. Nah waktu itu setelah Uber di Indonesia selesai, ibaratnya bubar lah gitu kan. Nah, beda-beda nih kan anak-anak Uber tuh pindah-pindah gitu kan, karirnya beda-beda. Nah, kayaknya cuman lo dari Indonesia yang gue tahu nih punya karya di luar gitu. Yang kalau kebanyakan paling kerja di Singapura, kerja di US di mana lah. Nah, kalau lo nih bikin karya di luar gitu, itu prosesnya gimana sih? Sebenarnya memang pas di Uber juga kan sebenarnya Myanmar itu adalah bener sih pembuka jalan adalah itu kayak membantu aku untuk percaya diri aja gitu kan, membantu kepercayaan dirinya naik gitu. Tapi yang namanya mau naik tingkat ujiannya juga kan luar biasa ya kan, berat banget pas di Myanmar tuh memang berat banget aja gitu dan di situ aku mulai banyak spiritual trip lah ya, bukan itu terlalu berat mungkin bahasanya, mungkin banyak trip buat mencari diri aja, buat kayak ngobrol sama diri sendiri aja. Waktu itu kan sempat ke Nepal, dan sempat traveling sendiri lainnya lah. Itu gitu. Kayak meditasi atau sebenarnya yang di Nepal itu yoga teacher training, cuman mereka lebih fokusnya ke meditasi. Jadi sebenarnya memang apapun itu ya bentuknya, mau sholat 5 waktu, mau ke gereja tapi yang penting adalah ngobrol sama diri sendiri tanpa ada suara dari luar. Itu aku di situ sebulan dan memang sering menjalankan. Jadinya butuh seperti itu tuh buat kayak menenangkan diri aja gitu. Nah, sehabis Uber selesai, aku waktu itu langsung ke India kan, karena memang udah lama nih pengen ke India dan melanjutkan si yoga teacher training ini. Akhirnya ke India menjalankan hal yang sama. Di situ memang kayak di persimpangan aja sih Gi, kayak entah akan mengikuti jejak teman-teman dari Uber untuk kerja di tempat lain. Atau memang apa nih, yang apa nih itu kan memang yang udah hitam gelap tanpa tidak diketahui aja gitu. Tapi ya udah di situ sih aku kayak terbuka aja dengan apapun yang ada ya aku jalanin aja gitu, yang sekiranya benar ya aku jalanin lah gitu. Coba dengerin kata hatinya sendiri aja gitu, yang tanpa dari ada tingkat, maksudnya di situ aku nggak mau cari nyaman tapi mau dengerin kata hati aja. Jadi emang lo udah dengan ada kesadaran bahwa ini nggak akan nyaman gitu ya? Karena pas ketika aku kerja Uber kan sangat menyenangkan sekali ya Gi, tempat kerja itu kan gitu. Maksudnya di situ aja sudah merasa stuck dan stres gitu. Betul. Karena memang ya gitu aja, pengulangan tapi impact tidak kerasa gitu. Impact yang kita kerjakan tidak kerasa.
kalau aku kerja di tempat lain di Indonesia tuh akan mengalami pengulangan yang sama gitu. Benar, Maksudnya mau bikin apa sih gitu. Emang lu ini ya jalan hidup lu tuh emang gini, kerja jadi head of something atau something gitu. Udah di situ pokoknya di India aku adalah targetnya nggak mau terlalu ambisius, kayak cuman mendengarkan aja. Nah tiba-tiba ketemu orang dari Kanada, ngobrol-ngobrol, dia punya marketplace buat retreat based in Canada. Terus udah akhirnya pulang dari India, aku masih traveling juga ke Bali dan segala macam. Tapi akhirnya jadi interview serius gitu sama orang yang di Kanada. Padahal pas di Bali aku niatnya aku mau traveling setahun lah, ada gap year setahun mau traveling kemana-mana. Niatnya cuma traveling aja gitu, tapi masih belum tahu mau kemana. Pas lagi interview itu tiba-tiba orangnya ngajak ke Kanada. Waktu itu aku di Chiang Mai, ngajak ke Kanada buat ketemu sama teammates dan segala macam. Ya udah akhirnya ketemu di sana dan long story short keterima dan mereka hire aku jadi kayak marketing director lah untuk si retreat company ini di Kanada. Jadi abis ya baru traveling dari Bali, Thailand ke Kanada terus ke US sebentar, itu aku akhirnya stay di Kanada. Tapi pas di situ sebenarnya jabatannya enak, kota enak, semuanya tuh udah enak lah gitu. Di situ aku menyadari bahwa tapi kayak ada yang nggak bahagia gitu loh, kayak ada yang ganjel apa gitu, tau nggak? Kayak ada yang hilang nggak? Kayak ada yang ganjel aja, kayak bukan ini loh, tau, kayak walaupun semuanya tuh udah enak, udah sempurna, tapi ada perasaan bukan ini gitu. Tapi bukan perasaan yang cuman besok yang kayak berantem sama bos terus ada bukan ini, bukan karena emosional. Selalu ada sih perasaan bukan ini tuh selalu ada. Sampai akhirnya aku ketemu ngobrol sama salah satu advisernya mereka lah dari company mereka. Si advisor ini menyarankannya bagus banget, kayak aku pernah bilang sama Gia gitu waktu itu pernah cerita. Jadi yang kayak pokoknya pikir ya udah ditulis, pikirkan apa yang aku lihat tapi dari perasaan di 10 tahun ke depan. Habis itu tarik mundur di 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, setahun ke depan, 6 bulan, 3 bulan. Ada nggak itu di situ gitu kan? Iya, maksudnya bener nggak kamu tuh di situ gitu kan? Nah dari situ, karena ditulis ya, maksudnya orang tuh memang lebih jujur ketika menulis. Jadi ditulis, akhirnya pas di situ sadar kayak enggak gitu. Aku tuh nggak mau di sini, walaupun ini udah enak banget aja gitu suasananya. Ada satu hal yang memang aku selalu pengen jalanin dan selalu pengen belajar adalah aku memang pengen bikin company sendiri untuk bikin dunia lebih baik lah, apapun itu gitu, sedikit pun gitu, bikin dunia lebih baik, bikin ini. Jadi yang punya arti gitu ya, yang punya apa ya istilahnya? Misi, makna dan misi gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar bikin perusahaan yang untung besar, cuan, dapat duit, tapi ngasih makna buat diri lo dan juga orang-orang di sekitar gitu kan. Iya, karena apa ya, sebenarnya kalau ngomongin duit sendiri bisa kita ngobrol 1 jam sendiri sih. Karena uang kan itu metode ya. Maksudnya aku kebetulan lagi baca juga buku tentang uang dari Yuval Noah Harari, itu si penulisnya Homo Deus itu. Ya tentang uang itu kan memang adalah ya ibaratnya ini aja jembatan untuk menuju sesuatu kan gitu. Cuman kalau ketika orang goalnya ke uang situ kan agak aneh ya. Maksudnya kalau lu goal kayak ibaratnya lu mau ke Jogja naik kereta gitu. Nah kereta itu kan uang gitu. Masa lu goalnya mau kereta gitu, harusnya kan lu goal ya mau ke Jogja gitu. Ya di situlah gitu. Nah yang memang dan pas aku di Uber juga hal yang paling senang tuh kayak bikin event buat driver itu tuh memang paling aku senengin gitu kayak gitu. Nah jadi bikin orang senyum atau bikin dunia lebih enak dikit lah gitu. Apapun itu effortnya, itu sebenarnya yang paling pengen aku bikin gitu. Aku pengen punya startup di bidang itu dan memang ide itu udah banyak banget ide, udah pernah nyoba bikin. Cuman bottleneck-nya adalah siapa yang nulis code-nya, siapa yang nulis kodenya. Nah, akhirnya dari situ ya udah karena kita udah tahu bottleneck-nya apa, partner aku dan aku waktu itu memutuskan buat ya udah yuk kita join coding bootcamp aja. Sambil belajar lagi gitu kan? Sambil belajar lagi, emang susah apa ya nulis code gitu kan, kayak belajar aja. Akhirnya kita memutuskan buat ikut si Le Wagon ini yang di Lisbon, karena aku pernah ke Lisbon dan suka banget. Nah di sini
memang ya udah akhirnya kayak belajar kuliah aja selama 9 minggu, belajar nulis code. Susah sih. Cuman bisa susah. kok gitu, maksudnya sebenarnya bisa sih ya, lu mau apapun kalau memang ada gritnya juga pasti bisa. Selama ada grit untuk mau bisa, itu pasti terjadi ya. Iya, pasti bisa gitu. Nah itu kan namanya Olive Gift ya. Nah itu kenapa sih lo kasih nama itu? Terus mungkin belum cerita juga ya, Olive Gift ini secara platform tuh apa sih sebenarnya? Dari nama dulu ya, nama sih mungkin ya random aja sih. Enggak sih, karena kirain memang ada inspirasi apa gitu kan? enggak sih, maksudnya olive ini adalah secara buah apapun bisa dipakai kan sebenarnya si buahnya, dan itu memang pembuat kehidupan aja dan menjadi yang lebih baik lah gitu si olive ini. Cuman memang nggak ada kayak nama filosofi enggak ada ya? Aku tidak sedalam itu memikirkan nama. Dan emang suka banget olive aja udah gitu. Olive Gift karena memang pas itu harga websitenya murah. Jadi udah enggak, dan memang gampang jadinya, enak aja disebutnya gitu kan. Terus konsep awalnya Olive Gift ini adalah mempermudah cara orang donasi dengan automate every month gitu. Jadi sebenarnya konsep dasarnya adalah jadi ketika orang sign up di Olive, nanti dia akan nge-link bank account atau credit card account. Nanti kita bakalan ngitung kayak rounding up digital spare change-nya. Nanti di total tiap bulannya berapa, terus di-donate ke non-profit yang mereka pilih pas mereka sign up setiap bulannya. Konsep besarnya sebenarnya seperti itu. Cuman dengan berkembangnya waktu, akhirnya ternyata kita banyak B2B yang mau partnership. Jadi akhirnya kita kembangkan itu menjadi API donation yang bisa dipakai untuk si partnership bank atau bisnis e-commerce yang ada widgetnya tinggal di checklist, jadi orang yang shopping dia bisa rounding up digital spare change-nya dan bisa langsung donate gitu. Gila, keren. Nah sebenarnya yang juga banyak orang penasaran nih kan, Marissa ngebangun Olive Gift ini dengan gaya hidup nomad. Tadi hari ini aja gue baru kepikiran apa tulis blog post ya tentang bikin visa dan jadi hidup nomad gitu. Kayak memang challenging aja dari negara berkembang untuk datang ke negara itu kan nggak kayak, sebenarnya partner aku itu kan orang US kan. Jadi kalau ketika dia mau kita ke Lisbon ya udah dia tinggal datang gitu kan. Kalau aku gitu kan. Indonesia. Ya kan terus tapi enggak, maksudnya hal kayak gitu kan jalanin aja nggak sih gitu. Kayak nggak usah dibikin ribet lah gitu. Jalanin aja, kayak ya udah kita mau ke Lisbon, oh ya udah cari aja embassy Lisbon, kirim email mau bikin visa, mau gini ini bisa nggak? Oh bisa, janjian tanggal berapa. Tapi visanya ini visa apa? Visa bisnis, visa turis? Kalau di Eropa visa turis kan karena dapetnya 3 bulan kan, jadi dan itu visa turis itu kalau nggak salah bisa untuk kayak bootcamp gitu, masih bisa. Emang boleh. Maksudnya ya, jangan dibikin susah lah, jangan terlalu dihack hidup tuh ya. Maksudnya jadi nggak usah dibuat ribet. Nggak usah dibuat ribet. Ada beberapa hal yang emang ikutin aja gitu rules-nya. Emang rules tuh dibuat sebenarnya buat bikin gampang. Kalau kita mikirnya kayak gitu sih sebenarnya nggak apa-apa sih, ngikutin aja. Ya udah, maksudnya bikin ya kalau visa ya bikin aja. Misalnya kita mau ke Lisbon ya udah berarti aku harus bikin visa. Terus mau stay sampai 6 bulan di Lisbon, ya perpanjang visa aja di Lisbon gitu. Ya udah gitu aja. Jadi lo nggak harus pulang ke Indonesia perpanjang visa segala? Enggak, waktu ke Kanada juga aku bikin visanya di Bangkok karena memang waktu itu lagi di Bangkok. Bikin visa di Bangkok. Di Lisbon waktu itu bikinnya di Kanada, kan lagi di Kanada. Terus bikin visa ya waktu itu visa Lisbon lagi karena memang lagi di Indonesia ya dibikinnya di Indonesia. Intinya sih banyak cari tahu aja gitu kan ya. Cari tahu, banyak baca dan nggak seribet itu sih sebenarnya. Maksudnya semua orang juga bisa gitu. Terus soal dana sih kadang-kadang aku memang waktu itu masih jadi marketing consultant. Di salah satu startup gitu di Kanada. Jadi memang dari situ juga ada masukan uang gitu, dan memang bisa lah gitu, maksudnya pasti bisa kok nyari uang kan. Tapi banyak. Tapi lo sendiri nabungnya tuh kayak serius nabung atau kayak udahlah let it flow? Tipenya gimana sih? Aku nggak pernah nabung, apa itu tabung? Nggak, aku memang anaknya let it flow aja, dan tapi memang dengan hidup nomad ini tuh ya believe it or not aja Gi, jadi memang hemat banget aja hidup. Maksudnya karena kan aku tuh traveling pakai backpack ya, dan maksudnya backpack dan nggak ada koper gitu. Jadi ketika mau beli barang ya emang harus mikir ini taruh di mana ya. Gitu. Bawahnya juga makin berat. Dan ketika
beli buku, aku harus karena walaupun ada buku Kindle, apalagi. Iya. aku tuh buku kan sebulan ini aja udah baca 4 buku gitu kan. Jadi bukunya gimana coba? Terus bukunya kamu tinggal atau gimana? Nah, buku itu adalah menurut aku adalah hal terbaik untuk di-share sama orang. Oke. Jadi kadang-kadang misalnya habis beres baca, terus cari teman atau siapa yang memang kayaknya kamu perlu deh nih. Jadi kasih langsung si dikasih. buku, langsung dikasih gitu. Oke. Itu kayak sesuatu yang sweet nggak sih dikasih buku? Iya benar, sebenarnya bagus kan? banget sih. Jadi Cuman kayak banyak sharing orang aja. yang gue kalau ngasih hadiah sering banget ngasih buku. Cuman orang banyak yang kayak aduh buku gitu kayak gitu loh. Iya, aku tuh kalau niatnya tahun ini adalah untuk mengurangi baca buku sih Oh sebenarnya. gitu. Karena Karena seneng banget. dari tahun ini udah 4 yang udah Oke. selesai dibaca, terus kayak harus mengurangi dan lebih banyak nulis quote ya dibanding baca buku. Cuman Yeah. ya jadi memang karena travelingnya juga pakai backpack, jadinya ya udah hemat aja gitu. Mau tidur waktu di Kanada tidur di hostel 1 bulan gitu ya udah gitu, tidur aja di hostel karena emang bawaannya juga nggak ribet gitu. Dan jadi lebih ringkas ya sebenarnya hidupnya gitu. Dan indahnya jadi nomad itu kita traveling bukan karena makanan, bukan karena tempat, bukan karena cuman karena culture. Oke. Jadi dari situ aku bisa ngeliat kayak culture-nya orang Portugal seperti ini, culture-nya orang Belanda di Amsterdam seperti ini gitu, dan banyak belajar juga, jadinya lebih observing dan lebih humble sih. Tapi memang bedanya ya kalau gue lihat kalau lo nomad, lo tuh nggak banyak posting foto lo lagi kayak selfie, hey gue lagi di sini gitu, nggak kayak gitu kan. Nah kalau orang-orang kan banyak yang gue pengen nomad karena gue pamer sama teman-teman gue lagi ada di negara ini dan ini gitu loh. Nah itu sesuatu yang apa ya, di era sekarang tuh kayaknya jarang banget gitu gue ketemu orang-orang kayak lo, ya nggak sih? Karena ya tadi itu maksud gue ketika gue jadi nomad udah hampir 2 tahun mungkin ya, ketika gue jadi nomad ini adalah hidup gue lebih simplify aja. Dari berpakaian pun gue memang udah jadi ya cuman si backpack aja gitu, dan sepatu lebih fungsi like hiking atau apa gitu. Cuman dan sama dengan sosial media memang simplify aja gitu. Jadi karena apa ya, hidup aku lebih indah di real life sih Gi dibanding daripada di sosial media, bener. Iya, maksudnya ngapain juga di sharing ke orang gitu, kayak betul. dinikmatin aja di situ gitu, kan itu enak banget. Dan kenapa harus sih, maksudnya kapan ya, aku lagi mikir nih kapan sih di titik dimana aku sudah berhenti untuk mikirin asumsi orang. Iya. Itu baru-baru ini apa udah lama? Kayaknya udah lama deh. Kayaknya pas awal-awal yang aku yoga-yogaan yang di Uber itu mungkin ya. Iya. Di situ tuh udah mulai kayak udah nggak peduli ya kan. Udah tiba-tiba tato nambah banyak, tiba-tiba di piercing mana rambut warna-warni di situ tuh udah di titik kayak udah nggak peduli. Iya. Gue sendiri sih pribadi ngeliat sosial media belakangan ini bukan sebagai tools untuk eksistensi sih, tapi lebih kayak gimana ya gue bisa spread message gue yang positif ke orang-orang gitu aja sih. Belakangan ini yang gue rasain ya. Iya. Gitu. Maksudnya banyak hal yang bisa, banyak hal positif juga kok dari sosial media, walaupun itu lebih banyak ke negatifnya. Cuman yang harus dipikirin bahwa itu harus yang lebih dipikirin tuh real life dibanding sosial media itu sendiri gitu. Setuju. Oke, nah berikutnya nih, gue ngeliat lo dari luar, gitu kan. Kayaknya hidup lo indah banget gitu loh. Kayaknya wah sukses banget, kayaknya aku pengen nih jadi kayak Marissa gitu. Orang-orang juga banyak yang kayak gitu kan mikirnya gitu kan. Oh gila, she's like an inspiration because she lives abroad, so happy every time gitu loh. Tapi kan orang nggak tahu nih struggle-nya lo gitu loh. Sebenarnya apakah bener semuanya mulus indah itu yang ada di permukaan, ataukah nggak seindah itu gitu sebenarnya? Tadi udah refleks banget mau ngomong kagak anjing udah. Oke. Udah refleks banget nggak sih, jadi nggak kayak apa-apa sebenarnya. Ya susah, misalnya kayak ya itu tadi visa. Kalau mau mikirin kita mau kemana kan harus dipikirin visanya gimana, terus uangnya gimana. Ya ada hal-hal seperti itu masih sama kok gitu. Terus kesepian itu paling parah. Jadi padahal lo ada partner kan, tapi masih merasa kesepian juga ya? Masih, karena kan beda ya, partner itu kan kayak memang ya udah dia ya di rumah ada dan segala macam. Cuman ada beberapa hal yang lo emang pengen ketemu teman, bersosialisasi gitu. Dan kayaknya nongkrong tuh memang heavily di Indonesia aja sih. Maksudnya kalau di luar tuh nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, paling kayak udah sebir terus kemana, terus pulang gitu misalnya. Tergantung, ya maksudnya kadang-kadang walaupun ya jarang lah nongkrong tuh gitu kan. Sebenarnya itu culture yang kuat banget di Indonesia. Kan. Makanya dari situ aku sering banyak baca buku, banyak apa, dan ketika baru datang di satu negara tuh kan memang ya
kalau kita punya teman di negara itu sih bisa ada yang hangout, bisa ada yang main kan. Cuman kan beda aja gitu. Terus ya harus cari teman baru, harus packing, terus ya adaptasi lagi gitu. Cuman jadinya memang ketika banyak traveling dan jadi nomad seperti itu lebih jadinya lebih humble dan lebih jadi nggak rewel aja sih dan lebih meaningful sih hidupnya sebenarnya. Jadi maksudnya ketika nongkrong sama orang tuh karena memang jarang nongkrong atau apa, ngobrolnya lebih ngobrolin meaningful, bukan yang ngalor gitu. Nggak hai, nggak jelas, tapi setiap obrolan tuh kayak jadi punya artinya. Iya. Karena itu jarang dilakukan gitu kan. Iya, dan memang beda culture aja kan. Ketika nongkrong di Portugal sama di Amsterdam sama di US atau Kanada tuh kan beda gitu. Apa yang diobrolin itu beda, aktivitinya beda gitu. Iya. Oke, seneng sih. Tapi ya stres juga, maksudnya ya stresnya stres banget sih. Cuman ya senang aja sih. Ngomong apa lupa. Ya intinya kita udah ngobrol lah panjang dan Marissa udah banyak banget kasih inspirasi nih. Nah tapi mungkin aku cuman pengen ngasih semangat sih ke orang-orang yang mungkin nonton video ini terus bilang gue pengen jadi kayak Marissa gitu. Ada pesan-pesan gak sih lo buat orang itu? Sebenarnya apa ya? Kalau orang punya tujuan tertentu, pastiin aja tiap hari kayak ada baby step menuju sana aja. Oke, jadi nggak cuman diangan-angankan, tapi benar-benar dijalanin. Dijalanin, maksudnya dari baby step aja. Ketika pengen jadi nomad atau pengen bisa hidup di luar segala macam ya coba deh misalnya hari ini mau baca satu blog post tentang gimana caranya, besok gimana caranya bisa dapat freelance digital job gitu. Kebanyakan orang-orang yang aku ketemu di lagi traveling dia memang kerjaannya adalah ya freelance digital gitu. Jadi dari nulis atau social media handler apa atau dia software developer atau pokoknya memang kebanyakan kerjanya yang bisa remote job gitu. Dan kalau kamu pikir hidup di luar negeri itu mahal, enggak, sama sekali enggak. Lebih mahal hidup di Jakarta, percayalah. Karena boros. Karena ketika kita kalau misalnya lu liburan ke Eropa gitu ya, pasti kan lu mau nginep di hotel yang mahal, mau makan tempatnya bagus gitu. Percayalah gitu, tempat yang aku tinggalin di Lisbon juga harganya mungkin murah dibanding sewa apartemen di sini per bulan. Dan makan kebanyakan belanja mingguan di Lisbon 10 euro. Di sini sekalinya belanja berapa? 750.000 kan? Lebih mahal di sini. Iya kan? Lebih mahal di sini makanya udah jadi pasti bisa gitu. Lebih percayalah sama diri sendiri karena memang bisa survive-nya bisa lebih. Orang tuh pasti bisa survive kalau mau gitu. Thank you banget. Terima kasih. Sudah meluangkan waktunya. Inspirasional sekali seperti yang sudah saya harapkan dan mudah-mudahan bisa makin sukses, jalannya lancar lah menuju apa yang dicita-citakan. Sama-sama Gi, kalau ada pertanyaan boleh DM. Oh iya, oh by the way yang mau tanya tentang Olive Gifts Marissa, kontak terbaik kemana? Boleh DM ke Instagram atau email aja marissa@olive.gift. So ya udah bisa langsung di email ke situ. Misalnya mau curhat apapun juga terserah silahkan. Kadang-kadang memang aku banyak menerima, nggak tahu kenapa tiba-tiba karena banyak perkumpulan woman founder yang udah ketemu banyak di luar, suka banyak tiba-tiba nulis cerita panjang soal curhatan hidupnya mereka gitu. Aku nggak apa-apa sih karena yang tadi aku bilang kalau misalnya kita punya masalah atau punya apa, nulis itu sebenarnya yang paling jujur. Jadi ketika kamu nulis dengan nama sendiri itu biasanya dan ngirim ke orang bisa jadi lebih lega dan ada clarity aja. Betul. Kalau gitu thank you banget dan thank you banget buat yang udah nonton hari ini di channel YouTube-nya gue. Semoga ngasih manfaat dan inspirasi buat lo semua. We'll see you on the next content ya. Bye-bye.